tembak. Sekali lagi jawab salam saya yang kompak, hempak, serempak, jangan lupa pakai sem. Ih, jawab. Semangat. Kompak, hempak, serempak, jangan lupa pakai semangat. Sekali lagi jawab salam saya yang paling kenceng, saya doain supaya jodohnya orang kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling kenceng itu berarti mata duitan. Kata orang duit bukan segalanya, tapi ternyata segalanya pakai. Kata orang duit tidak dibawa mati, tapi ternyata ngurusin orang mati juga pakai. Banyak yang berantem gara-gara, banyak yang diputusin gara-gara, mertua marah gara-gara, saya ceramah gara-gara, samu gara-gara diundang. Wah, kasar deh. Allah. Semoga yang hadir di sini Allah berikan keberkahan. Alhamdulillahi wa kafa, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala Syekhul Barjanji fi kitabi, wa kana sallallahu alaihi wasallam. Sallu. Saya baca rawi nih. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wadi'an yadaihi alal aradi rafi'an rasahu ila sama'il aliyah. Ya Nabi salam, ya Rasul ya Habib lam alaika salawat. Sekali lagi yang semangat, ya Nabi ya Rasul ya Habib salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Hadaratil Mukarramah, orang tua kita, ibu kepala sekolah, Ibunda Dr. Anda Hajah Zamilah Sujana MSI. Kita doakan beliau mudah-mudahan panjang umurnya, luas rezekinya,
hasil cita-citanya, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, amin ya Allah ya Robbal. Bapak-bapak, Bapak guru, ini guru saya masih ada, luar biasa, sehat-sehat semua Pak. Pak Haji Saifuddin, Pak Pris, Pak Susianto, Pak Narpin, masih banyak guru saya, luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan miliknya ditambah, amin atuh. Mudah-mudahan miliknya ditambah, rezekinya ditambah, istrinya soleha, alhamdulillah, sahabat soleha. Ibu-ibu guru kita doakan mudah-mudahan Bu Guru sehat, amin ya Robbal. Kenapa saya doakan Ibu Guru sehat? Karena survei membuktikan kebanyakan ibu-ibu rawan punya penyakit diabetes. Kenapa? Karena banyak termakan janji-janji manis. Mudah-mudahan sehat-sehat Bu ya. Dan juga kepada siswa-siswi SMA N1 Kabupaten Tangerang. Kalau zaman dulu sebutnya Nebal 1. Betul? Betul. Mudah-mudahan kalian sehat-sehat semua, amin. Amin ya Allah ya Robbal. Ada pesan buat kalian. Tetaplah semangat walaupun tidak punya penyemangat. Tetaplah sembahyang walaupun tidak punya ayah. Rajin-rajin menuntut ilmu, karena aku tanpa ilmu tidak bisa apa-apa, tapi aku tanpa kamu tidak apa-apa. Slebel. Aku tanpa ilmu rugi, tapi aku tanpa kamu bisa cari lagi. Agus nih bos. Pantun lagi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pesan pertama dari Ustaz, ada kitab namanya Kitab Ta'limu Ta'lim. Kitab apa? Ta'limu Ta'lim. Di dalam kitab tersebut ada kalimat seperti ini. Wa man ta'adza minhu ustaduhu yuhramu alai barakatul ilmi wa la yantafi'u bihi illa qalila. Wa man ta'adza minhu ustaduhu, barang siapa yang menyakiti hati gurunya, yuhramu alai barakatul ilmi, haram berkah ilmunya, wala yantafi'u, tidak akan bermanfaat ilmunya, illa qalilan, kecuali hanya sedikit. Oi, 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 jangan sekali-kali menyakiti hati gur. Jangan sekali-kali ngelunjak sama gur. Jangan sekali-kali merendahkan gur. Mentang-mentang dia punya Pajero, gurunya punya motor Supra doang, itu juga spionnya nggak ada satu. Melunjak. Jalan di depan guru nggak ada akhlak. Jalan di depan guru. Ada yang kayak gitu ada. Mana orangnya? Oh, dikasih gantungan kunci. Kunci neraka. Hei, ingat, siapapun dirimu, sehebat apapun keluargamu, setinggi apapun pangkatmu nanti, ketika kamu lewat di depan guru, tundukkan kepalamu, rendahkan tanganmu. Permisi Pak. Ayah begitu, ayah budak di ayah. Ada yang kayak gitu ada.
Ini mah sama guru, ampun. Apalagi yang kelas berapa, yang kelas 10, makan masih pada bocil ya. Masih senang nendang-nendang bola tuh di kelas. Ada yang kayak gitu ada? Ada ya. Wih, ada guru, masya Allah, ada Pak Haji Narpin, main langkahnya. Aduh. Parah ini, parah. Jadi kesimpulannya apa? Pertama, jaga adab sopan santun kepada guru. Guru mah senengin Woi. Apalagi kalau hari guru kasih hadiah yang gede, betul? Betul nggak Bu? Betul. Hari guru kasih hadiah yang gede, betul? Apa aja isinya mah? Allahu Akbar. Hormati setinggi-tingginya, hargai setinggi-tingginya. Kalau kata agama, guru kasih angka yang paling tinggi. Angka apa yang paling tinggi? 100. Angka berapa? 100. Woi, anak IPA, woi. Angka berapa yang paling tinggi? 100 sama 100, bro. 1 kuadriliun. Siapa tadi yang ngomong 9 itu? Nih, Asbi. Betul, 9 tuh yang pakai kerudung hitam. Nah, tepuk hebat. Masya Allah. Barakallah. Kamu hebat. Asik. Betul. Angka yang paling tinggi itu angka 9, nggak ada lagi setelah angka 9. Betul. Filosofi angka 9 dikalikan dengan berapapun. Oh ya, nggak kelihatan tadi. Dikalikan dengan berapapun, nilainya akan tetap 9. Percaya apa enggak? Kita coba. 9 kali 1 berapa? 9. Oke, 9. 9 kali 2 18. 1 tambah 8 9. 9 kali 3 27. Wih, jawab lu. 27. 2 tambah 7 9. 9 kali 4 36. 3 ditambah 6 9. 9 kali 5 45. Kayaknya anak IPA doang jawabin nih. 4 ditambah 5 9 kali 7 54. 5 ditambah 4 63. 9 kali 7 63. 6 ditambah 3 9 dikali 8 72. 7 ditambah 2 9 kali 9 81. 8 ditambah 1 9 kali 10 9 ditambah 0. Oh, bentar dulu. Angka yang paling tinggi dikalikan berapapun akan kembali lagi ke angka tersebut. Ini filosofinya apa? Ini filosofinya apa? Kalau kita menghormati guru setinggi-tingginya, berkahnya akan kembali lagi ke kita. Tepuk tangan untuk Bapak dan Ibu guru. Dulu ya. Saya punten nih. Saya harus banyak minum. Soalnya jadwal saya bukan udah 63. Ini yang kelima ini. Masih sisa 59 lagi ya. Biasanya guru ada yang disenengin, ada yang nggak disenengin, betul? Biasanya guru yang nggak disenengin itu guru matematik. Tar dulu. Kenapa guru matematik tidak disenengin? Karena guru yang paling jujur, guru yang paling profesional, guru yang paling kredibel adalah guru matematik.
guru biologi Bang. Ini aja gurunya. Ngajar saya dulu. Jangan ngantuk. Ibu, mudah-mudahan sehat Bu ya. Mudah-mudahan panjang umur. Kenapa guru matematik itu paling profesional? Perhatikan. Kalau guru matematik 2 ditambah 2 sama dengan 4. Kalau jawab 3 dicoret apa enggak? Coret. Coret 0, betul. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Kalau jawab 7 coret enggak? Coret. 0 nilainya, betul. Beda dengan guru yang lain, guru bahasa Indonesia terutama. Guru bahasa Indonesia mah iya mah budak geus mah leutik hideung karunya lah. Bere-bere genep lah. IPS juga sama. Ini rada-rada bener nih. Kasih aja lah, kasihan suka bawain buku saya. Jadi itu kenapa guru matematik itu suka dibenci? Karena guru matematik adalah guru yang paling jujur. Tepuk tangan untuk guru matematik. Bu, saya dulu kelas 1 nih dengan Bu. Terima kasih Bu ya. Walaupun saya suka ngantuk aja tuh. Benar. Kamu lagi gitu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini alhamdulillah kita semua berkumpul dalam satu tujuan, yaitu memperingati Maulid Nabi Muhammad. Ini ulang tahunnya Nabi, bukan ulang tahunnya camat. Woi. Manusia yang paling mulia di dunia dan di akhirat. Sebelum bumi ini diciptakan, Nur Muhammad sudah diciptakan duluan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta nggak sama Nabi? Cinta. Woi, pojok, cinta nggak sama Nabi? Jawab, cinta nggak? Oke, kalau saya bilang oke, jawabnya A gitu ya. Ulangi ya. Siap. Pojok belum ikutan, disulat lo kalau nggak ikutan lo. Ini kalau ada grup kadronya mantep nih, nggak ada ya? Ulangi. Siapa yang cinta Nabi Muhammad? Rajin baca sholawat. Siapa yang rindu Nabi Muhammad? Rajin baca sholawat. Ya Rasulullah salamun ya Rabbi asani wajah At-Fataya ajiratal ya uhailal judi wal karami. Ya Rasul salamun ya Rabbi niwadaraji At-Fataya rotal ya uhailal judi wal karami. Siapa yang ingin dapat syafaat, rajin baca sholawat. Ingin bahagia dunia akhirat. Rajin baca sholawat. Ya Rasul salamun ya Rafi niwada At-Fataya ajiratal ya uhailal
sani wadanoji afataya raka'an ya uhailal judi wal karami Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sudah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling sempurna, cuman satu dan satu-satunya. Tidak ada manusia yang sempurna kecuali Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab tersebut disebutkan wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi wa khuluqan. Nabi itu sempurna akmalan nas khuluqan, bentuk tubuhnya, tingginya, detegannya, postur tubuhnya proporsional. Wa khuluqan, dan perilakunya, akhlaknya, karakternya. Jadi Nabi Muhammad itu tubuhnya sempurna, akhlaknya sempurna. Ini tidak ada lagi Bapak Ibu. Di dunia ini tidak ada lagi. Kadang-kadang ada orang yang cakep banget, mukanya cantik banget, tapi kadang-kadang dusun, betul? Suka kentut sembarangan. Ada yang kayak gitu ada. Saya Pak cakep banget. Tapi kadang-kadang ada orang yang udah hitam, bau ketek lagi, tapi akhlaknya luar biasa. Assalamualaikum aja, ada tiang listrik juga dia assalamualaikum. Ini membuktikan bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Kalau tidak badannya yang kurang sempurna, akhlaknya kurang sempurna. Kalau tidak akhlaknya yang kurang sempurna, badannya tidak sempurna. Hanya Nabi yang dapat kedua-duanya. Badannya sempurna, akhlaknya sempurna. Wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan wa khuluqan dadati wa sifatin sani. Mau bahas yang mana dulu nih? Mau yang badannya dulu apa yang akhlaknya dulu? Oke, badannya perhatikan. Nabi itu marbu al-qomatik. Apa itu marbu al-qomatik? Tingginya sedang, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Terlalu tinggi, jangan terlalu pendek. Jangan Terlalu ceking, jangan terlalu gendut, jangan. Sedang-sedang saja. Asik. Itu lagu zaman Buyutun itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu marbu al-qomati. Sebagai perlu kita ketahui bahwa evolusi manusia dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tingginya berbeda-beda. Nabi Adam tingginya 60 hasta. 60 hasta kalau dikonversikan ke dalam meter itu sekitar 30 meter. Tuh, manusia tingginya 30 meter. Woi. Tingginya 30 meter. Itunya segimana tuh? Kayak tuh. Rambutnya. Jempolnya. Padang itu. Ini kerudung hitam yang di ini siapa namanya? Yang di belakang. Ini dia itu. Siapa namanya? Kamu Pak. Yang dipegang Bu Yuyun tadi. Hah? Aulia. Nih ada pantun. Perhatiin. Adek berjilbab hitam. Bacalah Al-Quran agar hatam, menjalin cinta dalam Islam. Cintaku teramat sangat dalam.
Aulia, kamu pilih Aqua apa aku aja? Wih, Bayu dia tuh biasa aja yang dibilangin ke bini saya. Mentang-mentang dia kenal sama bini saya, mau dibilangin lihat tuh. Wih. Yang kedua, tadi postur tingginya ya. Yang kedua, Nabi itu sahalal khodaini. Apa itu sahalal khodaini? Kedua pipinya lembut. Udah bawaan dari oroknya, pipinya lembut. Woi, anak nebar ada nggak yang pipinya lembut? Iyalah, pakai skincare. MH Glow, lightening, cleansing, facial wash, serum. Serum ya. Mas Susi, perempuan itu kayak gitu kalau mau kemana-mana dia bikin fondasi dulu. Iya, foundation kan bahasa Inggris. Bahasa kita bikin fondasi dulu. Masya Allah. Pertama dipakai facial wash dulu. Ya, habis itu bikin foundation, terus toner segala macam-macam ya. Terus habis itu terakhir cushion. Allahu Akbar. Iya. Woi. 1 juta satu paket, tapi ada yang murah, Wardah, lightening, cleansing, dye cream, facial wash, serum itu 350.000. Tapi nggak pakai cushion. Inner line ada juga 600.000. Ada lagi yang sedang, Garnier. Garnier mah ada dua, ada Garnier Sakura Glow, ada Garnier White Glow. Dapatkan di keranjang kuning. Perempuan zaman sekarang kan sukanya online. Wanita zaman sekarang online hobinya asik-asik gitu kan? Siap ya? Siap. Wanita zaman sekarang online hobinya asik-asik. Shopee, Lazada, Tokopedia jadi hiburannya. Belanja sekarang gak usah datang ke tokonya, cukup ngejedot di rumah, pencet HP-nya, paket. Jamaah, berapa itu? Yang ketiga, Nabi itu European P. Apa itu European P? Hidungnya mancung. Coba pegang hidungnya mancung apa enggak? Mancung apa enggak? Enggak, pesek. Jangan sedih jadi orang pesek. Orang pesek itu panjang umurnya. Kenapa orang pesek panjang umurnya? Karena lubang hidungnya sedikit, kecil lubang hidungnya, jadi napasnya sedikit irit. Beda dengan orang yang hidungnya gede, lubangnya gede, napasnya boros, cepet mati. Hidung pesek. Allah. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Oh my God. Sholawat sol maulaya sholli wasallam apa ya? Oke, siap ya. Panjang umur Alep. Nabi putra Abdullah. Yang belakang ngapain aja kerjanya lu? Ikutan apa?
Siap ya? Nabi putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, Maulaya sholli wa sallim Jemaah yang dirahmati Allah, tadi saya menerangkan tentang kesimpulannya, tidak ada satupun manusia di bumi ini yang kondisi fisiknya lebih hebat, lebih bagus, lebih cantik dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang kedua, hulukon. Apa itu hulukon? Akhlak, karakter. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sadidal haya'i wat tawadu. Nabi Muhammad itu sadidal haya'i wat tawadu, sangat pemalu dan tawadu. Nabi Muhammad pernah, maaf ya, gamisnya kebuka, ketiup angin. Udah persiapan ketiup angin. Padahal ini bukan aurat, bagi laki-laki bukan aurat. Tapi Nabi mukanya merah, malu karena Nabi syadidal haya'i wa tawadu. Sekarang bandingkan dengan umatnya. Masya Allah, anak kelas 11 SMA lagi toge pasar, toketnya gede, pantatnya besar. Tuh dekat rumahnya Bu Yuyun di TB. Gue juga kalau mau ke Cilongok lihat di situ, gede-gede amat ini. Pahalanya belum tentu dapat. Woi, toge pasar, toketnya gede, pantatnya besar, jalannya tuh. Awas, malu, malu, Nabi aja malu. Ke pasar malam pakai legging bang, gambar Hello Kitty warna pink. Ada yang kayak gitu ada? Mana orangnya? Ada. Nabi itu sadidal haya'i wa tawadu, sangat pemalu artinya malu melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Nabi itu
pada suatu hari yang ngeludahin nggak ada. Ditanya sama Nabi, ini orang yang suka ngeludahin saya ini kemana? Sakit. Apa yang dilakukan Nabi? Ditengok. Orang yang selalu menyakiti beliau, ternyata beliau nengok paling duluan. Pertanyaannya, anak nebak, ada nggak yang suka ngatain aja? Ada. Biasanya ngatain bapaknya, ada nggak kayak ngatain bapaknya? Bullying lu itu, bully itu bully. Siapa yang suka ngatain bapaknya? Percaya sama gue itu senang nanti. Woi, kalau udah lulus nanti itu bakal dianjangin nanti itu. Woi, jangan ya, jangan suka membuli, jangan suka ngata-ngatain, jangan suka membuli. Karena apa? Bully itu berakibat disfungsi mental. Wow. Benar nggak uratnya? Benar ya? Awas. Woi, jangan suka membuli. Nah, sekarang Nabi selalu memaafkan orang yang selalu membuli beliau. Kita sebagai umatnya jangan memiliki sifat pendendam. Ada yang membuli, ajaklah. Sini. Yuk ikut yuk ke kantin yuk. Gua jajanin dah. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Allahu Akbar. Sama berkehidupan bertetangga juga kayak gitu. Kadang-kadang kita mah gitu ya, iri aja sama tetangga ya Bu ya. Betul nggak? Betul. Tetangga beli vario, dia sibuk beli koyo. Tetangga beli Nmax, dia sibuk beli Paramek. Ada kayak gitu? Ada nggak? Tetangga beli mobil kijang, dia malah kejang. Yuk ikut. Tetangga beli mobil kijang, dia malah Kejang. Tetangga beli Xenia, dia malah amnesia. Tetangga beli Pajero, dia panas luar jero. Tetangga beli mobil sedan, tadinya waras jadi sama sekali ini bukan akhlak Nabi. Kalau kita merasa umat Nabi, kita mencontoh Nabi, yaitu tidak pernah hasad, tidak pernah pendendam. Suatu ketika Nabi pernah hijrah ke Taif. Ya Allah, itu melunjak orang Taif, melemparin Nabi, dilemparin pakai batu. Akhirnya Nabi berdarah kakinya. Woi. Nabi berdarah kakinya. Malaikat Jibril datang, nawarin sama Nabi. Kalau bahasa kita memang gini, Muhammad, ini udah keterlaluan nih orang Taif. Apakah boleh ini saya timpahkan gunung ini ke orang-orang Taif? Apa jawab Nabi Muhammad? Jangan Jibril. Mungkin mereka sekarang tidak beriman, tapi nanti anak cucunya akan beriman. Luar biasa. Ini akhlak Nabi. Konversikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Kita mah ada yang ngebully, kemudian kita ngomong ke teman-teman kita, akhirnya terjadi tawuran. Betul? Jadilah sifat memaafkan seperti Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi makon niatan, Nabi mah selalu cukup dengan apa? Dengan apa yang diberikan Allah. Suatu ketika Nabi tidak punya makanan sedikit pun, padahal Nabi seorang raja, seorang sultan, seorang khalifah, seorang panglima perang. Tapi apa yang dilakukan Nabi? Nabi tidak mau minta-minta sama sahabatnya. Nabi tidak mau pinjam. Beliau Nabi mengikatkan apa? Batu di perutnya. Inilah sifat qanaahnya Nabi yang harus kita tiru. Kita mah masya Allah, ada
temen bawa motor PCX ngambek karena motornya cuma beat. Ada yang kayak gitu ada? Ada. Akhirnya ngambek sama orang tua, saya mah nggak mau sekolah, motor saya mah cuma beat. Orang-orang main Mac. Akhirnya dia nggak mau sekolah karena apa? Karena tidak merasa cukup apa yang sudah diberikan orang tua. Ini yang harus masuk ke mindset kalian semua, bahwa kita harus menjadi orang yang merasa cukup. Jangan lihat orang lain. Woi, woi. Saya mau cerita sedikit. Saya tuh alumni sini tahun 2022. Nih, kelas saya di sini kelas 3-nya nih. Hei. Halo. Nebal ini nebal. Saya ikut Porkis. Bimbingan dari Pak Haji Rawisa, Pak Haji Saipudin. Guru agama saya kelas 1 Pak Haji Saipudin. Luar biasa. Terima kasih Pak udah mendidik saya. Pak Susianto guru matematika saya. Bu Randa tadi Masya Allah. Woi. Kita berdarah-darah di sini. Ini musola dapat bikin angkatan saya 2001-2002. Musola ini kita ngamen setiap hari Jumat di sini ngamen. Saya yang bikin kultumnya, saya bikin, difotokopi, dibagiin ke seluruh kelas. Ngamen kita anggota Porkis tuh satu. Ada yang ngasih, ada yang kagak, yang pelit kagak ngasih. Betul. Dikasih ke Pak Rahmat waktu itu untuk apa? Untuk dibuatkan ini. Alhamdulillah ini hasil perjuangan Nebal angkatan 2001-2002. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dicontoh dari kakak-kakak kelas kalian. Ketika kita memiliki sesuatu, keinginan, memiliki cita-cita untuk alma mater tercinta kita ini, maka kita harus berjuang. Tepuk tangan untuk Nebal. Kalau salah tuh tepuk tangan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, bahwa pendidikan itu minimal kita harus dididik 3 komponen. Komponen yang pertama yang harus dididik adalah intellectual quotient. Woi, juga bisa bahasa Inggris. Gurunya juga Bu Inis Trikomara dulu bahasa Inggris. Woi, intellectual quotient, intelligent quotient. Woi, apa itu? Woi, bisa nggak ini? Kemampuan berpikir intelektual. Kalau murid-murid kita sudah punya intelektual yang tinggi, Masya Allah, hebatnya orang yang berintelektual dan orang yang tidak berintelektual. Gini contohnya, ada orang kuli panggul, maaf bukan yang hina, kuli panggul, Masya Allah keringat. Cek kurang Sunda pakai sangka bol-bol tak? Satruk, mobil satruk angkatan batu paling dikasih 15.000. Betul. Buat beli jamu juga kurang. Tapi kalau orang punya intelektual tinggi, ngangkat batu segede biji cabe, ngangkat batu di sini nih, batu empedu, batu apa lagi? Batu ginjal, 30 juta. Ini bukti bahwa anak-anak kita harus memiliki intelektual yang tinggi. Betul apa tidak? Orang yang tidak punya intelektual mah ibunya ke rumah sakit, emaknya ke rumah sakit. Manehna bodoh tak intelektual nah ngomong kieu. Siapa yang kemarin itu aing mah bisa ngomong nah. Dia bilang nggak bisa ngomong, ya takut menghadapi dokter. Tapi orang yang punya intelektual tinggi, jangankan sama perawatnya, dokternya takut sama dia. Inilah fungsi intellectual quotient. Woi. Nah, tinggal ini. Saya ajarin bahasa Inggris ya. Mau nggak?
Bu Kepsek, saya mau ngajar bahasa Inggris izinnya. 1 menit pinter semua. Ini bahasa Inggrisnya apa nih? Chair, pinter. Anjing bahasa Inggrisnya apa? Dog. Oke. 1 anjing kecepet kursi, dog. Chair. 1 anjing kecepet kursi, dog. Dog chair. 2 anjing kecepet kursi, dog. 3 anjing kecepet kursi, dog. Anjing sekadang kecepet kursi, dog. Loh. Tapi bahasa Inggris itu ya, bahasa Inggris itu beda ucapan, beda arti, betul? One dibacanya one. Sun itu apa? Matahari, betul? Sun, matahari. Light, cahaya. Harusnya cahaya mata. Sunlight. Cuci piring, buat cuci piring. Life itu hidup. Boy, anak laki-laki. Harusnya anak laki-laki life boy. Good, bagus. Time, waktu. Good time. Biskuit. Jangan ditiru, itu ajaran sesat. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Kuis, saya punya kuis ya. 1 orang perempuan, 1 orang laki-laki. Naik. Naik sini, naik. Itu yang tadi. Naik sini. Sini naik. Amat. Bayudi kan ya? Sini. Mic-nya ada berapa ini? Oke. Cek. Mic-nya 1 lagi. Oke. Nama? Aulia. Tinggalnya di mana? Di Talaga. Talaga itu di sini ya? Aulia, saya mau tanya nih ya. Tapi sebelum nanya saya pantun dulu boleh? Oke ya. Buah jambu, buah nangka, melihat kamu langsung kusuka. Pohon randu dibuat peti, hatiku rindu setengah mati. Pertanyaan. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah, betul apa tidak? Giniin aja mic-nya biar cepet. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah tanggal 12, betul, tahun gajah. Pertanyaan saya, gajahnya ada berapa? Enggak, bukan itu pertanyaannya. Aulia, pertanyaan saya, tadi saya sudah memaparkan tentang kholqon wa khuluqon, bentuk tubuh Nabi dan akhlak Nabi. Sekarang coba sebutkan apa saja bentuk tubuh Nabi. Minimal 1. Hah? Apanya? Bentuk tubuh Nabi itu apa saja yang saya terangkan tadi? Jari. Hah? Dari apa nih? Kayak nyambung ini. Tingginya. Tingginya, pipinya apa? Kamu dari tadi liatin saya aja kosong berarti ya tatapannya ya. Apa? Tuh. Hidungnya mancung. Tepuk hebat. Masya Allah. Barakallah. Dia hebat. Oke, hidungnya mancung, saya kasih hadiah ya.
Ini hadiahnya. Mau di sini aja. Oh ya udah balik lagi. Satu kali. Yang laki-laki ya berarti ya. Oke sini kamu. Nama. Hah? Siapa namanya? Ipi. DIPI. DIPI. Kipi. Oh, GP, motor GP ya. Kelas apa? 11 FP1. 11. FP. Yang mana nih yang kelas ini? Dia doang sekelas sendiri. Wali kelasnya siapa? Pak Haji Rashid, Pak. Pak Haji Rashid. Pak Haji Rasul. Baik apa enggak? Ayo untuk kamu nggak baik awas loh. Dulu. Baik kok Pak. Baik, alhamdulillah. Pertanyaan saya, perhatikan. Nabi Muhammad ayahnya bernama Abdullah. Iya itu benar. Betul. Benar tadi. Iya benar. Iya benar. Ibunya bernama Siti Aminah. Betul. Pikir dulu, loading dulu dia. Kakeknya bernama Abdul Muthalib. Benar lagi Pak. Hah? Benar lagi Pak. Betul gitu. Pertanyaannya siapa nama neneknya Nabi Muhammad? Ya masa gak ada neneknya? Kakeknya kan ada Abdul Muthalib ya kan? Neneknya siapa? Buyap gue bikin. Gak tahu. Ampun. Neneknya Nabi Muhammad namanya Fatimah. Fatimah ya. Kalau anaknya Siti Fatimah. Itu neneknya Nabi namanya Fatimah. Neneknya Nabi Muhammad. Oke. Karena belum terjawab saya tanya lagi sekali lagi. Nabi Muhammad tadi saya jelaskan adalah pribadi yang sempurna, kholqon wa khuluqon. Tadi sudah disebutkan kholqon, bentuk tubuhnya. Sekarang sebutkan akhlak Nabi yang saya terangkan tadi apa aja. Hah? Apa? Baik, rajin ibadah. Baik, rajin ibadah dan tidak sombong kan? Pada Allah Pak. Pada Allah. Yang saya terangkan tadi. Apa aja? Malu. Pemalu. Betul apa tidak? Tepuk wow. Beri dia we. Beri dia oh. Beri dia we. Wow. Oke. Saya kasih hadiah lagi satu lagi ya. Ini hadiahnya. Salam. Terima kasih Iya, Pak Ustaz. sama-sama. Jamaah. Jamaah. Alhamdulillah. Adik-adikku perhatikan. Kalian jangan sekali-kali terbawa oleh pergaulan yang tidak baik. Karena apa? Karena zaman sekarang adalah banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Tantangan zaman sekarang itu S3. S3 itu bukan doktor. S3 itu adalah Science, Sound, and Sex. Tawa lu. Science. Chat GPT, Google, dan macam-macam. Ini sangat mendukung bagi dunia zaman sekarang. Tapi bagaikan pisau yang bermata dua.
Woi, Uy. selain daripada bermanfaat juga banyak merugikan. Sains. Untuk itu jagalah bagaimana caranya supaya sains tidak dipergunakan dengan tidak baik. Gunakan secara bijak. Yang kedua, show. Woi, woi, woi. Zaman sekarang orang lebih suka dengerin musik yang tidak jelas daripada mendengarkan bacaan Al-Qur'an. Ini show, pertunjukan, betul tidak? Kalau Quran mah bukan seks, susah. Tapi kalau lagu-lagu, coba ke, aku suka nonton. Coba, ulangi, biar ibu Kemsek tahu. Aku suka nonton. Berangkat normal pulangnya. Coba. Allah getaran son bikin. Tapi aku suka nonton. Allah Akbar, apa kayak gitu dia apalin. Oh, dek dia mau nikah. Tahu tidak? Allah Akbar. Itu yang kedua, show. Yang ketiga, seks. Awas, jangan sekali-kali terjerumus kepada pergaulan yang bebas. Hei para wanita, hei para gadis, jadilah kau bunga di tepi jurang. Bunga di tepi jurang dapat dipandang tapi tidak dapat dipegang. Buat status tuh. Jadilah kau mawar yang berduri. Berduri bukan untuk menyakiti, tapi berduri untuk menjaga diri. Tepuk tangan untuk kita semua. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini ada manfaatnya. Woi, woi. Saya terima kasih sudah dipercaya untuk kembali ke alma mater saya. Saya bukan ngajarin dia, bukan saya hanya nge-share aja. Terima kasih terutama buat Pak Haji Saifuddin. Jamaah, jamaah, jamaah. Bu Yuyun, tadi istri saya ngomong gini ya, waktu mau berangkat. Abi mau berangkat, iya, langsung istri. Berangkatlah sayang, hati-hati di jalan, doaku semakan, mohon kepada Tuhan. Biasanya perempuan kalau udah kayak gitu kan ada kepengennya ya. Saya tanya, Umi pengen apa? Dijawab sama si Umi, aku tak minta oleh-oleh, emas permata intan berlian. Yang kuharapkan Abi pulang diberkatin dan di yang kenceng coba. Mohon maaf Bu ya, jangan dianggap Bu bercanda, jangan dianggap bercanda. Jangan dianggap bercanda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.